Film ini dimulai di pelabuhan Hangu Wongel pada tahun 1868. Masa sulit bagi orang Tionghoa. Selama periode ini, dinasti Qing lemah, yang menyebabkan masalah yang tidak terkendali, seperti perdagangan manusia, prostitusi, dan perdagangan opium. Pelabuhan Hangu juga berada di bawah kendali dua geng besar, Macan Hitam dan Laut Utara. Geng Macan Hitam tidak hanya mengendalikan pelabuhan, tetapi juga memiliki bisnis besar seperti rumah bordil, tempat perjudian, dan kios opium. Bisnis-bisnis ini dikelola oleh 3 putra angkat pemimpin geng. Pada saat ini, pemimpin geng Macan Hitam, Master Lei, ingin merekrut prajurit baru yang juga akan menjadi putra angkatnya yang keempat. Dia memanggil beberapa anggota junior pemberani dari Macan Hitam yang telah bersama geng selama lebih dari 5 tahun. Salah satunya adalah Wong F. Hong, yang juga dikenal sebagai Little Fei F. Hong. Prajurit lainnya bertemu dengan Master Lei ketika dia sedang menginterogasi seorang pengkhianat, yang akhirnya dibunuh karena tidak mengaku. Meskipun F. Hong melihat ini, dia tidak menunjukkan rasa takut, yang membuat Master Lei terkesan. Ketertarikan Master Lei pada F. Hong semakin tumbuh selama upacara untuk mempromosikan prajurit menjadi anggota geng senior. Selama upacara, dia meminta para prajurit untuk memegang cangkir, sementara dia menuangkan air mendidih ke dalamnya. Dia terus menuangkan, bahkan ketika cangkir sudah penuh, menyebabkan para prajurit menjatuhkan cangkir mereka karena panas. Tetapi F. Hong tidak menjatuhkan cangkirnya dan tetap berekspresi tenang, bahkan ketika jari-jarinya memerah. Setelah upacara, Master Lei mengungkapkan mengapa dia memanggil mereka bersama. Dia ingin mereka membunuh pemimpin geng Laut Utara. Dia berjanji bahwa siapapun yang membawakannya kepala pemimpin geng akan dipilih sebagai putra angkatnya yang keempat. Master Lei tahu risiko dari tindakan ini. Itu akan memulai perang antara gengnya dan geng Laut Utara, menghancurkan perdamaian di antara mereka. Tapi dia siap untuk itu. Keesokan harinya, F. Hong pergi ke markas Laut Utara dan menyebabkan kekacauan seorang diri. Tentu saja, tidak butuh waktu lama baginya untuk menghadapi pemimpin geng. Pertarungan mereka intens. Tapi Fei Hong, sesuai perintah Master Lei, harus memenggal kepala pemimpin geng. Segera setelah itu, anggota geng Laut Utara tiba dan mengelilinginya. Tapi F. Hong tidak menunjukkan rasa takut dan dengan berani menyerang banyak musuhnya. Meskipun dia memiliki sedikit peluang untuk menang, F. Hong mengalahkan banyak dari mereka. Namun, pada akhirnya dia kalah karena kalah jumlah. Untungnya, salah satu temannya menyelamatkannya dengan menyalakan kembang api untuk mengalihkan perhatian musuh. Malam itu, F. Hong dibawa kembali ke wilayah Macan Hitam dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ketika Master Lei melihatnya memegang bungkusan dengan kepala anggota geng musuh, dia sangat senang dan segera mengadopsi F. Hong sebagai putra keempatnya. Tapi yang lebih penting, dia ingin F. Hong disembuhkan segera. Salah satu teman F. Hong, Big Tooth, menawarkan diri untuk merawatnya, karena F. Hong telah menyelamatkannya di masa lalu. Meskipun F. Hong mengatakan dia tidak ingat melakukannya, keesokan harinya, Wulong, putra pemimpin Laut Utara, sangat marah ketika dia melihat kepala ayahnya dipajang di pelabuhan. Dia bersumpah untuk menghancurkan geng Harimau Hitam demi membalaskan dendam ayahnya. Beberapa hari kemudian, setelah F. Hong dipilih sebagai putra angkat keempat, dia perlu menyelesaikan upacara terakhir dengan membuat tato harimau hitam di punggungnya. Untungnya, pembuat tato itu adalah seorang lelaki tua yang banyak bicara, jadi F. Hong tidak akan bosan selama proses tersebut. Pembuat tato terus mengobrol, berbagi banyak informasi tentang geng Harimau Hitam. Satu hal menarik yang dia sebutkan adalah tentang gudang uang geng, yang hanya bisa dibuka dengan 2 kunci berbeda. Kunci-kunci ini dipegang oleh 2 putra angkat Master Lei, yang mengelola bisnis paling menguntungkan saat ini. Kunci-kunci itu dipegang oleh Black Crow, yang mengendalikan bisnis perjudian, dan Old Snake yang mengawasi bisnis prostitusi. Setelah tato F. Hong selesai dibuat, Tuan Lei secara resmi mengadopsinya sebagai putra keempat. Misi pertamanya adalah memimpin serangan ke wilayah Laut Utara dan melenyapkan semua musuh tanpa meninggalkan seorang pun di belakang. Serangan itu sukses besar, dan Harimau Hitam menguasai pelabuhan. Namun, Wulong berhasil melarikan diri selama kekacauan. Kemenangan atas geng Laut Utara membuat semua orang menghormati dan takut pada F. Hong. Tetapi, Harimau Hitam tidak menyadari bahwa ancaman baru sedang muncul. Sekelompok yatim piatu, yang orang tuanya menjadi korban perbudakan Harimau Hitam, telah berkumpul dan bersumpah untuk membalaskan dendam orang tua mereka.
dan banyak lainnya yang meninggal karena kekejaman harimau hitam. Tetapi untuk saat ini, harimau hitam terlalu terjebak dalam kesuksesan mereka, dan bahkan mengadakan pesta untuk merayakannya. Namun, pesta itu tidak berakhir dengan baik, karena Fei Heng bertengkar dengan putra angkat pertama, North Evil, yang bertugas mengelola pelabuhan. Pertengkaran itu dimulai sebagai lukon konyol, tetapi dengan cepat meningkat, yang menyebabkan North Evil memukul Fei Heng dengan tongkatnya. Situasi baru menjadi tenang ketika Tuan Le turun tangan, dan hanya dengan beberapa kata, mencegah perkelahian berubah menjadi konfrontasi fisik. Pada hari berikutnya, Master Le bertemu dengan mitra bisnisnya yang memberinya obat-obatan. Kali ini, mereka memintanya untuk menyiapkan 300 pekerja untuk dikirim ke luar negeri untuk eksperimen obat mereka. Meskipun butuh waktu untuk mengumpulkan sebanyak itu, Master Le menyetujui permintaan mereka dengan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Beberapa hari kemudian, dia memerintahkan anak buahnya untuk menipu para pekerja di pelabuhan dengan janji gaji tinggi jika mereka setuju untuk bekerja di luar negeri. Para pekerja malang itu tidak tahu bahwa mereka akan ditangkap untuk eksperimen. Seiring berjalannya waktu, F. Heng menghabiskan lebih banyak waktu untuk memancing dan bergaul dengan Xiao, seorang pelacur yang juga teman masa kecilnya. Saat mereka bersama, Xiao dengan anehnya menceritakan semua rahasia geng Black Tiger, termasuk di mana uang mereka disimpan dan kebutuhan akan 2 kunci untuk membuka brankas. Keesokan harinya, Xiao membawa gaun ke penjahit dan memintanya untuk memperbaikinya. Tetapi penjahit itu bukan benar-benar penjahit. Dia adalah salah satu teman masa kecil Fei Heng, bernama Chan. Ternyata, tersembunyi di dalam gaun itu ada selembar kertas dengan informasi tentang kunci yang dibutuhkan untuk membuka brankas uang geng Black Tiger. Jadi, mengapa Fei Heng berbagi rahasia geng Black Tiger? Apakah dia mengkhianati mereka? Untuk mencari tahu, kita perlu melihat masa lalu Wong F. Heng. Dalam flashback, kita mengetahui bahwa Wong F. Heng adalah putra seorang ahli akupuntur, yang juga memiliki keterampilan kungfu yang sangat baik. Ayahnya tidak hanya berlatih pengobatan, tetapi juga merawat anak-anak yatim piatu yang orang tuanya telah meninggal karena kekejaman geng Harimau Hitam dan Laut Utara di masa lalu. F. Heng memiliki 3 sahabat, Chun, Hua, dan Xiao, gadis yang dicintainya sejak mereka masih anak-anak. Tetapi suatu hari, Xiao diculik oleh seorang anggota geng Harimau Hitam dan dijual ke rumah bordil. F. Heng, yang putus asa, meminta ayahnya untuk menyelamatkan Xiao. Sayangnya, meskipun mereka berhasil menemukan anggota Harimau Hitam itu, Xiao telah dijual ke daerah pelacuran, dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Geng Harimau Hitam tidak lupa bahwa ayah F. Heng telah melukai salah satu anggota mereka. Suatu malam, geng itu membalas dendam dengan membakar rumah F. Heng yang penuh dengan anak yatim piatu. F. Heng ikut terbakar saat mencoba menyelamatkan anak-anak, dan ayahnya meninggal dalam api. F. Heng, yang marah dan patah hati, bersama Hua pergi ke rumah anggota Harimau Hitam untuk membalas dendam. Tetapi ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa orang yang ingin mereka bunuh sudah lebih dulu dibunuh oleh orang lain. Tiba-tiba seorang pendeta muncul dan membawa mereka berdua ke sebuah gua. Pendeta itu setuju untuk membiarkan F. Heng dan Hua pergi, hanya jika mereka dapat mengetahui arti sebenarnya dari balas dendam. Sampai mereka menemukan jawabannya, pendeta itu melatih mereka keras dalam kungfu. Ketika mereka dewasa, mereka akhirnya mengerti bahwa balas dendam berarti menyelamatkan nyawa orang lain, terutama mereka yang terjebak dalam bahaya. Jawaban ini memuaskan sang pendeta, yang akhirnya mengizinkan mereka meninggalkan gua. Saat ini, F. Heng dan Hua telah menjadi pemuda yang kuat, terlatih dalam kungfu. Segera setelah mereka pergi, mereka memutuskan untuk membebaskan orang-orang di pelabuhan dari penindasan Harimau Hitam. Mereka menghabiskan 5 tahun mempersiapkan rencana mereka. Persiapan ini termasuk berhubungan kembali dengan teman masa kecil mereka, Chun dan Xiao, dan mengumpulkan anak-anak yatim piatu. Begitu mereka siap, mereka membagi tugas mereka. F. Heng akan menyusup ke geng Harimau Hitam. Xiao akan berpura-pura menjadi pelacur. Dan Hua serta Chun akan memimpin kelompok anak yatim yang disebutkan sebelumnya. Tujuan sebenarnya F. Heng bergabung dengan Harimau Hitam adalah untuk menghancurkan geng itu dari dalam. Kembali ke masa kini, setelah mendapatkan informasi tentang kunci manifold, Chun dan kelompok yatim piatu mulai bergerak. Mereka memancing Old Snake ke daerah terpencil, di mana mereka menyiksanya dan membunuhnya.
Setelah itu, Chun mengambil kunci Old Snake dan membuat salinannya. Malam itu, mereka membuang tubuh Old Snake di wilayah macan hitam dengan pesan, kejahatan akan dihukum. Namun, Master Le justru merasa lega karena kuncinya tidak dicuri. Jadi, dia memberikan kunci Old Snake itu kepada North Evil, putra angkat pertamanya, dan memintanya untuk melindunginya. Sementara itu, F. Heng berpura-pura memancing di dekat rumah bordil. Padahal dia sebenarnya bertemu Hua untuk mendapatkan kunci duplikat demi rencana mereka berikutnya. F. Hung kemudian pergi ke tempat perjudian yang dijalankan oleh Black Crow, di mana dia terus berjudi dan sengaja kalah. Ketika dia kehabisan uang, dia meminjam 3.000 tel perak dari Black Crow. Sebagai gantinya, F. Heng memberinya kunci duplikat. Black Crow pun penasaran tentang bagaimana F. Heng bisa mendapatkan kunci Moneyfall itu.